Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita di Selasa malam ini atau malam Rabu dalam segmen kajian tauhid. Saya akan kembali melanjutkan jemaah sekalian tema pada pertemuan yang lalu, masih di ayat atau surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semakna dengan salah satu ayat yang terdapat di surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan baik-baik, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dia juga semakna dengan ayat yang berulang-ulang kali disebutkan di beberapa surah, ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian memperserikatkannya dengan apapun atau dengan siapapun. Nampak jelas dari 3 ayat yang kita kutip ini jemaah sekalian, yang kita katakan kurang lebih semakna, terutama dalam persoalan penegasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang seperti yang kita sebutkan tadi itu menyebutkan kata negatif, kemudian setelah itu menegaskan dengan kata positif. Apa yang dimaksud dengan menyebutkan kalimat negatif? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan, umpamanya dengan mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Nah, andaikan kalimat ini sampai pada redaksi tersebut,
tidak ada lanjutannya, maka ini sangat berbahaya. Ya. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia. Berarti bukan Allah yang menciptakan jin dan manusia. Ya. Tapi ini namanya an-nafy. Kalimat yang berbentuk negatif, yang menyebutkan kata nafi, yang menyebutkan kata tidak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kemudian ternyata Allah lanjutkan dengan mengatakan illa liya'budun, terkecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Maka kata atau kalimat yang kedua ini justru kebalikan daripada kalimat yang pertama. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Itu kalimat yang menafikan, ya kita istilahkan kalimat negatif. Tapi ketika Allah mengatakan illa liya'budun, justru itu semakin mempertegas. Dan apa yang dipertegas di sini? Bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tegas dibandingkan andaikan katakanlah ayat itu hanya mengatakan aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ya. Itu sudah menyampaikan juga pesan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Tapi dalam tata bahasa Arab, dan mungkin juga bahasa kita menyesuaikan dengan redaksi itu, dia tidak tegas ketika diawali dengan aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya. Begitu juga umpamanya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau pada redaksi ini jamaah sekalian tidak ada kalimat negatif. Ya. Tapi yang ada adalah penghususan. Adalah penghususan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iya. Boleh juga sebenarnya yang di dalamnya sudah ada pesan bahwa kita ini beribadah kepada Allah dan kita ini memohon pertolongan kepada Allah. Umpamanya, andaikan redaksi itu kita bisa buat-buat, ya, ini pengandaian saja, itu tidak mungkin. Andaikan kita mengatakan, kami beribadah kepadamu ya Allah, dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Itu sudah membawa pesan, ya, tentang ibadah dan memohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih bisa dimasuki oleh celah. Ya. Celah apa jemaah sekalian? Yaitu kata kami beribadah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu, ini tidak menghalangi untuk kita beribadah kepada selain Allah. Tidak menghalangi juga untuk kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Maka itu belum puncaknya, belum klimaksnya tauhid itu kalau sekedar kita mengatakan kami beribadah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Karena bisa masuk celah, kalau demikian bisa juga kami beribadah kepada selainmu ya Allah. Bisa juga kami mohon pertolongan kepada selainmu Allah. Dan itu bukan puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah adalah ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah. Berarti tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Tidak boleh ada tandingan-tandingan yang lain dalam urusan ibadah.
iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, tentu dalam hal ini mungkin bisa saja muncul pertanyaan-pertanyaan di antara kita, kalau hanya kepadamu lah kami beribadah, oke. Tapi kalau hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, ya berarti bermasalah tauhid saya kalau boleh mengatakan, minta tolong bisa ambilkan air, ya, minta tolong belikan air. Ya, itu kan minta tolong kepada makhluk. Apakah itu masuk di antara contoh yang mencoreng dan merusak makna daripada tauhid dan akidah? Dan pada akhirnya dalam urusan-urusan muamalah, ya, tidak boleh sama sekali kita membuka celah untuk meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini jamaah sekalian, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu telah kami mohon pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk bisa melakukannya. Itu penting. Dalam perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk bisa melakukannya. Perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk ciptaan melakukannya, itu tidak boleh kita memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun memohon pertolongan kepada makhluk dalam jangkauan kemampuan makhluk, maka itu tidak masuk dalam kategori larangan wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam kita sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita hidup tanpa saling tolong menolong, Pak. Iya, tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Iya. Makanya kita ini berkeluarga. Iya. Laki-laki beristri, perempuan bersuami. Di situ ya rumah tangga saling tolong menolong. Iya. Apa yang terjadi kalau tidak terjadi tolong menolong? Itu tidak masuk dalam penekanan ayat ini wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak masuk dalam penekanan ayat ini wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi kita katakan dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak mungkin makhluk bisa melakukannya, maka kita cari saja apa perkara-perkara yang tidak bisa makhluk melakukannya, itu masuk di dalamnya. Tidak boleh kita memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Umpamanya, kita ambil contoh. Siapa sesungguhnya yang menyembuhkan? Ya, kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Apakah yang menyembuhkan kita dokter atau Allah Subhanahu wa taala? Tolong dijawab. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kenapa kita berobat, Pak? Kenapa ada rumah sakit? Iya. Karena memang kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki hukum sebab akibat. Ya. Jadi kehidupan ini memang adalah kehidupan yang Allah takdirkan ada hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat ini adalah hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melibatkan hukum sebab akibat itu, akan tetapi tidak boleh kita bersandar kepada hukum sebab akibat itu. Ya. Makanya kita berobat kepada dokter, ya. Dokter itu adalah merupakan asbab, ya. Merupakan pemicu, penyebab. Ya. Akan tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat redaksi dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan saya. Iya.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan saya. Nah, dalam hukum muamalahnya, hukum sebab akibatnya, ya, itu juga merupakan sunnah dan ketetapan dalam kehidupan kita ini. Iya. Dia juga merupakan akidah yang menyimpang kalau ada yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjalani daripada hukum sebab akibat itu. Ya. Umpamanya saking tingginya rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendatangkan rezeki dia cukup berdoa dengan khusyuk. Ya. Kalau perlu dia tidak keluar dari mihrab, dia tidak tinggalkan sajadahnya. Iya. Sebagai bentuk rasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, seperti itu prakteknya ketika Nabi hidup dan Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Kita melihat itu banyak contoh-contoh dalam kehidupan para sahabat yang tentu hal ini mereka mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada saja dalam sejarah itu Pak, walaupun di zaman-zaman yang kita anggap sebagai zaman yang lagi puncak-puncaknya Islam itu, ya. Akan tetapi ada saja kasustik biasanya sebagai contoh bagi kita umat yang di belakang ini. Umpamanya, sebagai salah satu contoh jamaah sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka terpilih Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Iya. Nah, salah satu di antara karakter Umar itu, ya, punya kepedulian yang sangat tinggi kepada rakyat. Iya. Yang bukan cuma menyuruh wakilnya, iya, tapi memang Umar ini karakternya memang suka, ya, yang turun langsung ke lapangan. Iya, kita ketahui pernah ada kejadian seorang ibu yang sementara memasak batu, ya, di malam hari, ya, Umar mendatangi orang itu, ya, ternyata itu hanya sekedar kamuflase saja. Sang ibu itu memiliki anak yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Akhirnya sang ibu ini memasak batu, ya, yang tentu sampai hari kiamat tidak akan pernah masak-masak, untuk sekedar, ya, membuat anak itu, ibuku lagi masak ini, nanti kalau dia capek menangis, pada akhirnya tidur. Di kasus itulah Umar datang Pak. Umar datang, bilang apa yang ibu masak? Bilang ini Mi, ya kan dulu belum ada alat komunikasi Pak, belum ada telepon, belum ada televisi, belum ada. Bilang ini gara-gara Umar tidak perhatikan kita kok dong. Ya, padahal yang datangnya adalah Umar, ya, begitu dekatnya dengan rakyat, ya. Ya, jadi Umar membuka kesempatan, bilang, kenapa Umar tidak pernah datang kah? Bilang ini gara-gara Umar tidak perhatikan kita itu. Iya, maka setelah Umar tahu bahwa ada salah seorang, ya, warganya, rakyatnya yang sampai seperti itu, maka dia langsung pergi, ya, ke gudang Pak, ke gudang gandum, ya. Di situ dalam sejarah disebutkan bahwasanya, ya, banyak orang yang mau membantu Umar untuk mengangkat daripada gandum itu, tapi Umar mengatakan jangan, saya sendiri yang angkat, ya, saya sendiri angkat. Sebagai rasa tanggung jawabnya, dia bawalah, ya, gandum itu ke rumah sang ibu itu, ya. Barulah pada waktu itu, ya, sang ibu ini mengetahui bahwa ternyata yang datang adalah, ya, Pak Presiden. Coba kita bayangkan pada hari jamaah sekalian. Nah, contoh yang kedua yang saya ingin sebutkan adalah ketika Umar di waktu-waktu lagi, ya, waktu-waktu kerja istilahnya, ya, jam-jam 9, jam-jam 10 katakanlah begitu, ya. Umar tiba-tiba
turun ke lapangan, termasuk beliau masuk Masjid Nabawi. Masuk ke dalam masjid, ya. Ternyata sudah tinggi matahari, ya katakanlah jam 10, jam 11 mungkin. Ini ada orang yang dari subuh itu belum meninggalkan masjid, Pak. Belum meninggalkan masjid, terus berdoa di mihrab. Iya. Nah, maka Umar tanya dulu. Iya. Bilang, "Kamu sejak kapan di sini?" Bilang, "Ya, sejak subuh." Iya. Bilang, "Kamu punya pekerjaan yang andaikan pun kau tidak langsung mengerjakan, kau bisa menghasilkan?" Bila tidak bisa, harus dengan tenaga sendiri. Artinya kalau tidak kerja, tidak dapat. Ternyata Umar bukan merasa gembira dengan adanya warganya yang terus berdoa. Akan tetapi Umar memberikan pembelajaran pada waktu itu. Ya, Umar kan itu terkenal dengan apa? Dengan sikapnya yang tegas, ya kadang-kadang keras juga. Dia ambil cambuknya, dia cambuk orang itu, Pak. Dia cambuk, "Keluar kamu dari masjid ini." Nah, baru dia katakan, "Kau berdoa, langit tidak akan mungkin menurunkan ya hujan emas. Kau sampai kapanpun berdoa di sini, langit tidak akan menurunkan hujan emas. Keluar kau pergi kerja. Apa kerjamu?" Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak difahami bahwa semua bentuk pertolongan itu kepada makhluk itu tidak boleh. Tapi pada perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk bisa melakukan, kemudian kita bersandar kepadanya, maka ini yang masuk dalam perkara yang tidak dibolehkan dalam konteks ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan asbab. Baik jamaah sekalian. Saya akan fokus untuk menjelaskan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Secara detail, iya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Illa liya'budun istithna'un mufarraq min a'ammil ahwal ay ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Iya, kalau saya terjemahkan ini kurang lebih saya punya penjelasan tadi. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud untuk menciptakan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya dua makhluk yang mendapatkan pembebanan untuk beribadah itu, Pak, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan malaikat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa wal malaika illa liya'budun. Karena malaikat itu sudah otomatis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disebutkan itu sudah otomatis memang malaikat itu pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun adalah sebuah bentuk pengecualian illa liya'budun. Iya. Untuk kita memahami bahwa memang tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanya satu, yaitu al-ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam redaksi ini ada kata-kata al-ibadah. Ya, ada kata-kata al-ibadah. Al-ibadah itu adalah kata dasar. Ya, al-ibadah itu adalah kata dasar. Iya. Berasal dari kata-kata abada ya'budu ibadah. Abada ya'budu ibadah. Iya. Jadi abada ya'budu itu kata kerja. Itu adalah kata kerja. Jadi abada artinya beribadah. Iya, beribadah. Ya'budu artinya juga beribadah. Ada berbentuk lampau, ada berbentuk yang sementara berlangsung. Nah,
Kata-kata abada ya'budu itulah yang berubah menjadi ibadah. Ya. Maka bahasa Arab itu unik, Pak. Kadang-kadang kata kerja itu juga yang menjadi nama alat. Itu juga yang menjadi nama tempat. Itu juga yang menjadi nama waktu. Iya. Saya kasih contoh umpamanya, Pak. Ya, yang ada kaitannya, yang ada hubungannya. Ini dari sisi bahasa kita ambil contoh. Umpamanya masjid. Masjid. Apa itu arti harfiahnya masjid? Apa arti harfiahnya? Apa arti letternya itu masjid? Iya, masjid. Masjid Ar-Rahman. Ada yang tahu? Iya. Masjid artinya tempat sujud, betul. Jadi masjid itu artinya tempat sujud, Pak. Tempat sujud. Masjid. Iya, tempat sujud. Nah, maka masjid itu menjadi nama tempat. Iya. Menjadi nama tempat. Namanya masjid. Ya. Sekarang apa kata kerjanya itu masjid? Tempat bersujud tadi itu masjid. Yaitu sajada yasjudu. Jadi sajada itu bersujud. Yasjudu juga bersujud. Sajada yasjudu. Iya, jadi sajada yasjudu berubah menjadi masjid. Ya, jadi kata kerjanya adalah sajada yasjudu. Iya. Usjudu. Nah, itu kata kerja berbentuk perintah. Sujudlah. Sujudlah. Nah, sekarang dikatakan tempat sholat itu masjid. Dikatakan masjid, tempat sujud. Nah, ini saya mau ambil penjelasan di sini. Apa napa tempatnya kalau tempat sholat? Ya, kalau tempat sujud kan masjid. Kalau tempat sholat, ya, apa istilahnya kalau tempat sholat? Kita tahu cuma, ya mungkin, ya, musolla, betul. Jadi tempat sholat itu musolla. Musolla itu tempat sholat. Masjid itu tempat sujud. Iya. Nah, sekarang apa bahasa Arabnya? Sholat. Sementara sholat. Shalla yusalli. Shalla yusalli, orang sholat. Shalla bahru nida. Nah, itu bahru nida sholat. Yusalli. Iya. Shalla bahru nida fil musalla. Bahru nida sholat di musalla. Bahru nida sholat di tempat sholat. Itu artinya musalla. Iya. Nah, sekarang ini dari sini saya mau jelaskan biar tuntas. Ya. Kenapa musalla itu juga namanya masjid? Kan yang lebih umum itu kalau kita katakan sholat musalla. Musalla tempat sholat. Ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu sholat. Ya. Kenapa ini namanya masjid? Biasanya yang lebih besar itu namanya masjid. Kalau tempat-tempat untuk sholat kecil namanya musalla kalau istilah kita, fil musalla. Iya. Tapi sebenarnya kalau di dunia Arab itu tidak seperti itu. Musalla itu kalau di dunia Arab itu lapangan terbuka, Pak. Seperti umpamanya kalau orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya shalla fil musalla. Jadi Nabi sholat di musalla, tempat sholat yang lebih luas, ya, yang tidak pakai bangunan. Nah, kenapa masjid itu dikatakan masjid jamaah sekalian? Ini namanya dzikrul juz'i wa yuradu bihil kull. Menyebutkan bahagian-bahagiannya tapi maksudnya secara keseluruhan. Jadi ada bahagian-bahagian yang disebutkan dalam sebuah penamaan, bahagiannya disebutkan, ya, akan tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Ya. Apa memang maksudnya ketika kita
mengatakan masjid tempat sujud, berarti kalau kita pergi ke Masjid Ar-Rahman, ya, datang langsung sujud. Setelah itu pulang, kenapa tidak sholat? Sudah, matu kan sujud tadi. Iya, justru itu yang tidak sah, Pak, karena sujud saja. Kenapa masjid itu dikatakan masjid? Ya, kenapa bukan yang lebih umum dikatakan musalla? Disebutkan salah satu bahagiannya saja itu sujud, tempat sujud. Menunjukkan jamaah sekalian bahwa yang disebutkan bahagian tertentu, tapi maksudnya semuanya, Pak. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu maksudnya. Tapi kenapa dikatakan masjid? Iya, dia dikatakan masjid karena inilah keadaan yang paling dekat seorang hamba ketika dia sholat. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa sajid. Keadaan seseorang paling dekat dengan Tuhannya. Jadi ketika kita sholat secara umum dari takbiratul ihram sampai salam, itu sudah momentum paling dekat kepada Allah, Pak. Ketika kita sholat, mau kita takbiratul ihram berdiri, mau kita ruku, ya mau kita i'tidal, mau kita duduk antara dua sujud, ya itu kan bahagian-bahagian daripada ibadah sholat. Semua dekat, Pak. Tapi mana yang paling dekat adalah ketika seseorang itu sujud. Iya. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, ya, doakan saya supaya saya bisa bersamamu di dalam surga." Ya. Ini contohnya permintaan yang keren, Pak. Ya. Doakan saya Rasulullah, atau apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa bertetangga denganmu di dalam surga. Jadi bukan sekedar surga, tapi yang bisa bertetangga. Ya. Jangan sampai saya di lantai bawah, ya di surga juga, tapi Nabi lantai atas, saya tidak sama itu. Saya mau yang berdampingan. Nah, dengarkan ini, Pak. Apa kata Nabi SAW? Oh, itu kamu punya cita-cita. Satu juga permintaan saya. Kalau kau bisa ini, kau bisa bertetangga dengan saya dalam surga. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong aku, a'inni. Untuk kepentingan dirimu, yaitu perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kau cita-cita mau bertetangga dengan saya, ya, satu klaster dengan saya dalam surga, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolonglah aku untuk kepentingan dirimu juga. Ya, untuk memperbanyak sujud. Nah, ini contoh menyebutkan bahagian tertentu tapi maksudnya adalah salat. Jadi bukan maksudnya itu, kalau begitu program sujud. Bukan sujud itu. Bukan salat itu. Ya, bukan. Kecuali kalau sujud tilawah. Sujud tilawah, yang sujud tilawah yang paling terkenal itu, ya. Biasanya kalau di subuh Jumat kita baca surah As-Sajdah sama Al-Insan. Tapi itu kan di dalam sholat. Ini masih banyak yang belum tahu. Sujud tilawah itu, Pak, bukan cuma dalam sholat. Di luar sholat juga, kalau kita sementara baca Quran dan melewati ayat-ayat sujud, itu kita sujud, Pak. Kita sujud satu kali. Itu pengecualian. Tapi yang dimaksud dengan kata Nabi, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolonglah aku untuk kepentingan dirimu kalau memang kau bercita-cita bersama dengan saya, kata Nabi, yaitu memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Tentu yang pertama jamaah sekalian, ya, yang tidak bisa ditambah, tidak bisa kurangi adalah sholat 5 waktu. Itu tidak bisa diperbanyak, Pak, tentu. Maka tentu maksudnya adalah sholat sunat. Sholat sunat. Karena kalau sholat 5 waktu tidak bisa diperbanyak, Pak. Ya, begitu saja. Ya. Artinya kenapa Nabi tidak mengatakan perbaiki sholat 5 waktumu, ya, kemudian tambah sholat sunat. Kenapa Nabi tidak istilahnya langsung melewati itu, bilang? Karena bisa juga kita pahami, biarnya paling tidak sholat 5 waktu, yang penting banyak sholat sunat. Ya, artinya, Pak,
orang yang sudah memperhatikan ya perkara-perkara sunnatnya itu jangan lagi ditanya tentang perkara-perkara wajibnya. Ya, kalau orang sudah banyak melakukan yang sunat-sunat itu, ya, umpamanya tidak mungkinlah ada orang banyak puasa-puasa sunatnya, tapi di bulan Ramadan tidak puasa. Tidak mungkin itu, Pak. Tidak mungkin. Ada orang yang banyak sedekah-sedekah biasanya, tapi dia tidak berzakat. Ya, itu tidak mungkin, Pak. Pasti orang itu adalah orang yang mendahulukan yang wajib kemudian yang sunat. Maka Nabi mengatakan, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Tolonglah aku agar supaya engkau memperbanyak sujud. Maka ini menjadi sebuah bocoran bagi kita bahwa tentu sabda Nabi ini bukan hanya berlaku pada sahabat itu. Karena redaksi Nabi itu walaupun khusus kejadiannya, tapi maknanya umum untuk seluruh umatnya. Jadi siapa yang memperbanyak sujud, dia berpeluang untuk bisa bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di dalam surga insya Allah. Nah, seperti itu, Pak. Maka kita mulai ya dari menjaga sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid, ya terutama kita yang kaum laki-laki. Ya, baru setelah itu kita menjaga sholat-sholat sunnah kita. Ya, kita sebutkan, pamannya sekarang kita maghrib ini, ya sholat rawatibnya maghrib itu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tapi boleh sebelum qamat ada sholat sunnah juga, tapi dia tidak masuk rawatib itu yang sebelumnya. Jadi setelahnya itu masuk dalam sunnat rawatib. Kemudian Isya, setelah sholat Isya itu 2 rakaat, ya 2 rakaat juga, ya sebelumnya, ya boleh, tapi dia tidak masuk dalam rawatib, ya setiap antara azan dan qamat itu boleh ada sholat sunnah, tapi tidak semua rawatib. Kemudian, kenapa Ji? Setelah sholat Isya. Boleh. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis, ya Nabi menyebutkan dalam hadis, bainal iqamataini shalah. Dalilnya dulu saya sebutkan. Bainal iqamataini shalah. Setiap antara azan dan qamat itu ada salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang persoalan berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Saya bocorkan. Ya. Pahalanya kalau mau yang lebih di atas, ya, pahalanya kalau yang lebih atas, kalau sholat sunat itu yang kita lakukan di rumah. Yang kita lakukan di rumah. Ya, itu lebih besar pahalanya kalau dia sholat sunat kita lakukan di rumah dibandingkan kita lakukan di masjid. Makanya Nabi itu, ya rata-rata sholat sunat qabliyah dan ba'diyahnya itu rata-rata beliau laksanakan di rumah. Ya, cuma memang didukung oleh situasi rumah beliau yang itu juga rumah beliau, itu juga tembok beliau dengan masjid. Ya, maka siapa yang punya rumah mirip-mirip dengan dekat-dekat dengan rumahnya Nabi, kalau memungkinkan itulah yang lebih afdal. Itulah yang lebih afdal. Ya. Tapi kenapa kita kebanyakan mengerjakan di masjid? Karena kita mengerjakan di masjid itu jangan sampai kita memburu yang lebih afdal itu dari sunnat, terus kita ketinggalan yang jauh lebih fardu. Umpamanya rumahnya di seberang jalan dari Sirua, iya, sana umpamanya selalu mau sholat di sini. Ternyata kalau dia melakukan itu selalu saja dia masbuk, ya. Setiap dia datang di sini 2 rakaat setelah sholat baru dia datang. Kenapa kita bilang saya menjaga sholat sunnah? Itu tidak seperti itu. Karena ketika wajib dengan sunnat itu tidak ketemu, maka yang wajib harus didahulukan, diprioritaskan. Maka itulah yang menyebabkan sehingga kita ini kebanyakan sholat sunnat di masjid. Andaikan kita bisa melaksanakan itu, Pak, yang memungkinkan itu adalah yang ba'diyahnya.
Ya, yang memungkinkan itu yang ba'diyahnya, yang setelah. Umpamanya habis sholat Isya, ya, habis sholat Isya, setelah dia zikir-zikir, berdoa dan sebagainya, ya, terus dia pulang, maka dia sholat sunat di rumahnya. Itu lebih afdal. Ya. Tapi kenapa kebanyakan kita ini sholat sunat memang di sini, Pak? Karena kita sudah mengetahui keadaan diri kita. Ya, termasuk mungkin saya yang mengalami itu, Pak. Ya, apalagi kalau habis sholat Isya. Biasanya rata-rata kita ini ada makan malam, Pak. Ya, kalau kita mau mengamalkan itu sunnah harus betul-betul kuat. Ya. Tapi apa yang terjadi biasanya? Kita berniat, pokoknya laksanakan paling afdal. Nanti sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata makanan malam sudah siap. Lebih besar daya tariknya makan malam, lupa sholat sunatnya. Andaikan kita bisa konsisten, maka mulai sekarang ini, ya, tidak usah ada yang sholat sunat di Masjid Ar-Rahman, langsung pulang semuanya. Tapi itu jaga. Nah, ada namanya perkara-perkara kalau tidak bisa dilakukan yang maksimal, maka ambil yang paling minimalnya. Baik jemaah sekalian, saya sebutkan satu contoh lagi sebelum masuk waktu. Menyebutkan yang bahagian-bahagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Itu tadi masjid. Kenapa masjid namanya masjid? Dan didahulukan penyebutan kata sujud karena dialah keadaan yang paling utama, ya, yang paling utama. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan juga, ainani la tamassuhun nar abada. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di perbatasan musuh. Akhirnya begadang, itu adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Iya. Maksudnya kalau tidak disentuh oleh api neraka, berarti dia masuk surga, Pak. Ya kan? Kalau dia tidak disentuh oleh api neraka, berarti dia masuk surga. Tapi kita bayangkan, ada enggak mata saja yang masuk ke dalam surga, anggota tubuhnya tinggal di luar? Ada enggak kita bayangkan ini? Ada dua mata, ya, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti nanti ada mata yang jalan-jalan, ya, orangnya tinggal di luar. Bagaimana maksudnya itu? Ini namanya menyebutkan bahagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Jadi disebutkan mata, maksudnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, ujung kukunya itu masuk surga semua. Kenapa disebutkan mata? Karena mata yang menjadi pelaku dalam contoh kasus ini, maka dialah yang ditonjolkan, Pak. Ditonjolkan. Karena mata menangis, maka dia yang ditonjolkan. Iya. Nah, maka seperti itu. Nah, tidak sama dengan istilah kita. Kadang-kadang ada yang punya jasa, tapi yang lain yang naik namanya. Ya, apa contohnya umpamanya? Ya, sekedar ini sedikit. Ya, contohnya itu telur mata sapi. Siapa punya itu telur itu? Ayam yang punya, tapi sapi yang naik namanya. Ya, itu contohnya, Pak. Telur mata sapi. Kenapa telur mata sapi? Nah, itu menunjukkan bahwa di antara hewan yang paling ikhlas itu, Pak, ayam. Ya, dia dipakai namanya oleh orang lain, tapi dia tidak pernah keberatan. Nah, kalau bisa juga kita seperti itu, artinya biarlah orang menggunakan jasa-jasa kita dan namanya yang naik. Yang terpenting bagi kita terjaga niat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Iya, cepat nih. Siapa yang mau bertanya? Satu. Ayo silakan, ini anak muda. Masya Allah. Sudah mau bertanya tentang ibadah, termasuk tentang ibadah pada kasus seperti sholat. Sebagai anak muda yang mungkin
Sudah? Iya. Jadi kita dalam beribadah itu, ya, apakah kita mengharap surga, ya, dan takut kepada surganya, atau mungkin bahasanya tadi, apakah mengharap surga atau takut saja kepada neraka. Ya. Jadi inilah yang masuk dalam rukun ibadah. Jadi berharap dan takut itu rukun ibadah. Rukunnya ibadah. Bagaimana maksudnya? Ya, bahwa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebelum kita berharap surga dan takut kepada neraka, ada yang harus urutan pertama. Harus urutan pertama. Yang pertama kita beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya diikuti ketika kita melaksanakan perintah itu karena berharap dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dan ketika kita meninggalkan apa yang dilarang karena kita takut jangan sampai Allah masukkan kita ke dalam neraka. Nah, ini yang saya katakan rukunnya ibadah. Ini rukunnya ibadah. Nah, bagaimana hukumnya itu? Kalau ada orang mengatakan, ya berarti kalau begitu Ustaz, tidak full ikhlasnya itu karena beribadah ada sesuatu yang diharapkan kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan itu karena hanya ada sesuatu yang dia takutkan, jangan sampai dia tertimpa. Apakah itu masuk dalam kategori mengurangi keikhlasan atau tidak full keikhlasan kita? Iya, saya ingin mengatakan bahwasanya persoalan ikhlas itu bukan berarti bahwa di dalamnya tidak ada harapan. Ya, jadi persoalan keikhlasan itu bukan berarti bahwa kita tidak berharap. Nah, makanya ada seorang tokoh sufi, ya, tokoh sufi, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini, ya, saking inginnya menjaga keikhlasannya itu, dia bilang, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surgamu, masukkan aku ke dalam neraka. Coba bayangkan. Kalau hanya karena mengharap surgamu. Iya. Demikian pula juga sebaliknya. Ya. Aku meninggalkan larangan hanya karena takut kepada nerakamu, ya Allah. Iya. Hanya karena takut, masukkan aku ke dalam neraka. Bagaimana pandangan ulama tentang perkataan yang seperti ini? Tentu kita mengatakan itu boleh atau tidak boleh, tentu berdasarkan dalil. Tentu berdasarkan dalil. Yang pertama jemaah sekalian, bahwa tidak mungkin orang itu masuk ke dalam surga tanpa dibarengi dengan keridhaan Allah. Tidak mungkin. Itu yang pertama. Ya. Nah, untuk mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Ya. Apa itu sebabnya? Yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah klop, ya. Satu paket, ada harapan dan ada rasa takut. Andaikan kita ini sebagai manusia dikatakan kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan ridha Allah saja, pasti kita sebagai manusia, Pak, itu tidak full kita punya harapan. Tidak full kita punya harapan. Karena memang manusia ini tempatnya untuk selalu memiliki rasa harapan. Yang kedua juga, betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang Allah menginginkan kita berharap dengan surganya dan kita takut kepada nerakanya. Contohnya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan gembirakanlah orang-orang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, semuanya ibadah yang kita lakukan itu. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan jelas sekali dalam ayat ini bahwa Allah menyuruh kita bergembira, berharap ketika kita beriman dan beramal soleh, kau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah kalau kamu melaksanakan ibadah itu. Datang sebahagian orang-orang sufi, sebagian tidak semua juga, datang sebagian orang-orang sufi yang melewati batas keikhlasan itu
dan mengatakan tidak. Saya ini beribadah hanya mengharap ridha Allah, bukan karena mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada ayat yang kau tidak amalkan dalam Al-Qur'an. Karena Quran mengatakan gembirakan orang-orang beriman dan beramal saleh dengan surga. Kau mengatakan saya tidak mau bergembira dengan itu. Bagaimana caranya? Maka kita katakan untuk lebih sempurnanya dalam perkara ibadah itu, memang pertama ridha, yang kedua harap, yang ketiga adalah rasa takut. Apa dalilnya yang paling penting? Di antaranya Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi ada orang yang bangun di tengah malam itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah katakan khaufan, dibarengi oleh rasa takut. Rasa takut, khaufan. Itu takut apa? Takut pada nerakanya. Iya. Kata para ulama, itu gambaran tentang kesempurnaan, keikhlasan, karena di tengah malam, bukan sholat maghrib, bukan sholat duhur, tapi di tengah malam yang Allah gambarkan dalam ayat ini, tapi dia masih memiliki rasa takut. Apa di antara rasa takutnya itu? Jangan-jangan dia tidak ikhlas sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, orang kalau bangun jam 3 Pak, sendiri dalam kamar, ya, kira-kira apa yang bisa membuat dia bisa riak Pak? Istrinya sendiri tidak tahu kalau dia bangun Pak. Atau ada di antara kita mengatakan, kasih bangun istrinya, mau bangun sana, foto kana, kan tidak mungkin. Kadang-kadang orang bangun itu tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan khaufan, dia masih memiliki rasa takut. Iya. Kalau di tengah malam itu tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang mengetahuinya, dia masih punya rasa takut, jangan-jangan dia tidak ikhlas, maka tentu sholat yang dilihat oleh orang jauh lebih tinggi lagi rasa takutnya. Kalau dia pergi sholat maghrib karena dilihat orang, lebih tinggi rasa takutnya. Sedangkan sholat malam yang tidak ada yang lihat, maka dia masih punya rasa takut. Yang kedua adalah tama'an. Tama' itu jadi bahasa Indonesia tamak. Di atasnya harapan. Tama itu artinya loba. Apa itu tamak Pak? Loba apa maksudnya di sini? Maksudnya berharap, ambisi istilah kita. Jadi takut sekali sama surganya Allah dan ambisi sekali sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Idza sa'altal jannata fas'al a'laha." Kalau kau minta surga yang paling tinggi. Itu surga Firdaus. Nabi sendiri menyuruh kita kalau minta surga paling tinggi. Jadi walaupun amal kita ini biasa-biasa, Pak, jangan kita mengatakan ya Allah karena ibadahku ini biasa-biasa. Kasih ini surga yang paling di bawah saja Allah karena ya saya tahu diri. Tidak begitu Pak. Ya, walaupun ibadah kita ini biasa-biasa Pak, tapi cita-cita dan obsesi kita tetap mengharapkan surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan ketika cita-cita kita tinggi, Allah menolong kita juga untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita insyaallah. Saya rasa mungkin cukup ini karena sudah lewat waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.